Oke, jadi selalu anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk mata pelajaran informatika kita memasuki materi praktek lintas bidang. Nah, untuk praktek lintas bidang yakni mempraktekkan mengenai eh, aplikasi yang sering digunakan pada masa saat ini. Dan hal ini wajibnya kita digunakan untuk mempraktekannya agar kita lebih mahir dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Untuk selanjutnya sebenarnya untuk praktek lintas bidang ini nanti kita bisa memulainya dengan aplikasi Microsoft Office, yang dimana Microsoft Office terdapat beberapa aplikasi juga atau tools-tools yang digunakan untuk keseharian kita. Nah, sebelum kita mulai, silahkan kalian bisa boleh membawa buku tulis dan alat tulisnya. Saya beri waktu selama 2 menit. Silahkan nanti kalau ada yang perlu bisa dicatat. Saya beri waktu 2 menit. Silahkan. Ini 9.15, nanti 9.17 diusahakan sudah siap semua. Nah, pada praktek lintas bidang ini untuk kompetensi intinya 3.6 dan kompetensi dasarnya ya, kompetensi dasarnya itu untuk pengetahuan 3.6 dan kompetensi dasar untuk prakteknya 4.6. Ya, masih berjalan waktunya. Nanti kita flashback sebentar ya, flashback sebentar mengenai materi-materi yang dulu sudah kita pernah pelajari. Oke, tadi ada teman kita yang belum mematikan mic-nya. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari kalau kalian menyimpan filenya, yang pertama sejarah komputer, yang kedua perangkat keras dan lunak komputer, yang ketiga menghidupkan dan mematikan komputer, keempat perangkat tambahan komputer, yang kelima aplikasi pengolahan kata untuk awalannya. Setelah itu berpikir komputasional, ya. Selanjutnya praktek lintas bidang. Nah, kita sudah masuki praktek lintas bidang ini tadi ya. Kita tunggu dulu sampai 9.17 sedikit untuk kesiapan kalian. Terus algoritma pemrograman juga sudah ya kita. Tolong untuk materi-materinya silahkan untuk disimpan, dibaca-baca nanti ke depannya. Baik itu materi yang berada di buku pendamping kalian informatika kelas 7 bisa dibaca-baca. Jangan lupa, dan materi dari saya yang berada di PowerPoint. Oke, semuanya sudah sampai sesuai dengan jamnya. Saya akan mulai saja. Kita masuk ke praktek lintas bidang. Langsung saja saya sharekan. Di sini nanti kita akan praktek Microsoft
Office yang di mana di dalamnya ada Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, dan satu lagi aplikasi Scratch yang berdiri sendiri. Bagaimana caranya kita membuat suatu games dengan aplikasi Scratch. Namun sebelum masuk ke Scratch, kita pelajari dulu Microsoft Office pada aplikasi pengolahan kata. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi tersebut, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa aplikasi pengolahan kata. Nah, di sini saya akan meng-share aplikasi yang dulu pernah sudah saya share dan di sini saya akan menjelaskannya. Nah, di sini ya, saya akan menjelaskannya. Bentar. Nah, semoga anak-anakku semuanya bisa melihat ya tampilannya di sini. Nah, ini bisa melihat tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informatika kelas 7. Nah, ini yang dulu ya pernah saya share. Ini saya akan terangkan. Mengenal aplikasi pengolahan kata. Tolong untuk anak-anakku fokus terlebih dahulu untuk mata pelajaran informatika. Baik, langsung ke pengertian aplikasi pengolahan kata. Aplikasi pengolahan kata, aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam keperluan pada bidang dokumen dan teks, diantaranya membuat surat, undangan, proposal, dan lain sebagainya. Dokumen bisa disunting apabila terdapat kesalahan, dapat menyiapkan gambar, tabel, dan grafik yang dapat mendukung isi dari dokumen. Nah, dari sini kalian semoga bisa tahu ya, di materi dulu pernah kalian saya beri materi ini bisa dibaca. Jadi intinya untuk dokumen ya, keperluan membuat dokumen, Microsoft Word akan membantu. Atau pengolahan kata, aplikasi pengolahan kata ini Microsoft Word. Sebenarnya banyak jenisnya ya. Gimana jenis-jenisnya? Ini saya akan memberikan jenis-jenis lain dari Microsoft Word. Nah, ini contohnya jenis-jenis aplikasi pengolahan kata, misalnya, jadi kan banyak ya, sebenarnya enggak Microsoft Word saja, karena Microsoft Word yang sering mungkin kita gunakan di sini, di pengolahan kita, maka kita akan menggunakannya yakni Microsoft Word. Sebenarnya jenis-jenis lain itu juga banyak. Mas Rizky dimatikan dulu. Mas Rizky dimatikan dulu. Mic-nya dimatikan dulu Mas Rizky. Nah, sekarang penjelasannya Bapak dulu. Nah, di sini ada jenis aplikasi pengolahan kata, misalnya WordStar. Ya, WordStar. Ada WordPerfect juga, Cheater, Retrieve juga, Microsoft Word. Nah, ini nanti kita yang gunakan Microsoft Word ini untuk pengolahan kata, dan jenis-jenisnya pun ada di sini. Mas Aditya Galih, tolong. Nah, aplikasi yang dibandulnya di dalamnya Microsoft Office di sini. Nah, ini bisa dibaca nanti Microsoft Word banyak serinya, Microsoft Office. Nah, ini bisa Office 2000 untuk Windows sekian. Microsoft Office XP untuk Windows XP. Nah, Office-nya 2007, 2006, 2010, 2013, 2016, 2020, dan yang terbaru Office 365. Nah, kali ini kita pelajari memakai Office 2016. Ya. 2016. Selanjutnya, di sini juga ada jenis lain, Star Writer juga, Keyword juga, Open Office Writer. Nah, di sini untuk pengetahuan saja ya, tapi akan saya tekankan di Microsoft Word-nya. Oke, nah ini masih lanjut Abdi Word. Nah, sebenarnya Word processing. Word processing berarti memproses kata atau mengolah kata yang sehari-hari dikenal dengan kegiatan pengetikan. Word processing. Nanti kalau ada pertanyaan apa yang disebut word processing? Nah, processing adalah memproses kata atau yang dikenal dengan kegiatan pengetikan. Nanti ada soal seperti itu bisa dikerjakan. Kegiatan pengetikan ini meliputi pembuatan naskah-naskah atau surat menyurat. Nah, ini berjelas lagi. Penggunaan Microsoft Word, MS Word itu berarti MS-nya itu namanya Microsoft Word.
sebagai aplikasi pengolahan kata. Nah, Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolahan kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat tabel surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang biasanya dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. User interface di Microsoft Word adalah berbentuk GUI atau graphic user interface. Nah, GUI itu graphic user interface, jadi memudahkan kita sebagai user yang interface tatap muka itu berbentuk gambar. Nah, sebenarnya kan ada bentuk GUI dan bentuk teks. Nah, yang kalian lihat sekarang ini, yang saya presentasikan ini berbentuk gambar, semuanya memudahkan kita dalam berinteraksi dalam aplikasi. Nah, untuk yang contohnya berbasis teks atau berbentuk teks, saya akan memberikan contohnya seperti ini, misal. Saya stop dulu, saya caranya. Nah, seperti ini yang berbentuk teksnya. Coba bayangkan kalau ini kalian dapati. Nah, hitam dan putih semuanya seperti ini. Kira-kira apa yang dalam pikiran kalian jika komputer atau sebuah laptop komputer tulisannya seperti ini semua, hitam dan putih? Pastinya kalian mesti ya pusing juga ya, mau ngapain, mau bertindak apa juga susah. Tapi dengan adanya bentuk GUI, kalian bisa dipermudah karena kan sudah berbentuk gambar, bukan tulisan seperti ini semua. Ya, ini yang namanya berbasis teks. Oke, saya kembali lagi ke materi. Lanjutnya, nah setelah mengenal Microsoft Word tadi, nanti file ini akan saya sharekan lagi di grup kita yang dipelajari. Nah, ini cara-cara mengoperasikan Microsoft Word. Bagaimana caranya? Yang pertama, klik Start. Program Microsoft Office, pilih Microsoft Word. Pastinya kalian sudah tahu ya caranya. Seperti kayak di HP. Kalau di HP kan tinggal diklik aplikasinya sudah jalan pakai tangan. Kalau ini menggunakan bantuan mouse, bisa. Jadi pilih tombol klik kiri, klik Start di pojok kiri biasanya di sini. Setelah itu pilih All Program, lalu Microsoft Office. Biasanya kan Microsoft Office, tapi ini kan karena Microsoft-nya sudah di luar, ya sudah kita langsung menuju ke Microsoft Word ini, diklik sudah jalan biasanya. Untuk cara kedua, double klik shortcut Microsoft Word yang ada pada desktop. Nah, desktop itu kan tampilan desktop. Tampilan di awal komputer kalian. Di sini Word 2016, double klik di sini, nanti aplikasi akan terbuka. Dengan cara yang kedua, double klik shortcut tadi yang ada pada desktop dan nanti aplikasi akan terbuka. Oke, saya kira hal ini masih bisa ya anak-anakku. Nanti suatu saat kalau sudah ada pengumuman untuk masuk, kita praktekkan dengan cepat. Selanjutnya, mengenal tampilan kerja pada Microsoft Word. Nah, di sini nanti setelah terbuka, di sini nanti akan beberapa banyak menu ya. Menu file home, insert, send, layout. Nah, di sini yang namanya yang dinamakan di sini dinamakan adalah menu bar. Nah, menu yang pada Microsoft Word. Di sini untuk penggunaan toolsnya banyak sekali. Ini saja baru di menu home. Yang belum yang dari itu sampai dengan yang lainnya ini masih ada banyak aplikasi yang bagaimana nanti kita contohkan untuk penggunaannya. Oke, next.
Bagaimana cara membuat dokumen baru? Nah, ini nanti kita juga akan mempraktekkannya. Nanti bisa, untuk teori ini bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini juga ada kunci keyboard pada aplikasi Microsoft Word. Yang dimaksud kunci keyboard itu cara cepat alat bantu lah sepertinya untuk memudahkan kita dalam pekerjaan buat dokumen. Misal ada CTRL-N ini di fungsi keyboard, ya, di fungsi keyboard. Jika kalian sudah mengenal keyboard, nanti bisa tahu huruf CTRL itu yang mana atau plus N. Berarti yang dimaksud CTRL dan plus N ini mencet bareng anak-anak. Kalian mencet CTRL plus N, berarti bareng. Tombol CTRL plus N. Sekarang membuat sebuah dokumen baru, fungsinya itu. Jadi pencet di sini, kalau nanti kalian praktekkan CTRL-N, otomatis apa yang terjadi pada Microsoft Word? Dia akan membuat sebuah dokumen baru, dan seterusnya ini file-file shortcut yang ada di pada Microsoft Word yang bisa membantu kalian dalam pembuatan sebuah lembar kerja pada Microsoft Word. Nah, di sini bisa juga membuat dokumen baru. Kalau di sini shortcutnya CTRL-N membuat sebuah dokumen baru, di sini langsung enak mana kira-kira, nanti kita bisa praktekkan. Kita klik file lagi, lalu pilih new, setelah itu pilih bank dokumen. Nah, itu bisa kita membuat dokumen baru atau dengan keyboard shortcut CTRL plus N. Nah, keyboard shortcut CTRL N nanti kan dari sini. Nah, ini alat bantu sebenarnya. Semuanya kalau kalian hafal ini juga mempercepat pekerjaan kalian. Selanjutnya menyimpan dokumen. Nah, klik file lalu save. Nah, klik file lalu save. Ini bisa untuk menyimpan dokumen. Jadi setelah kalian menyelesaikan pembuatan dokumen, otomatis kan pengennya disimpan biar tidak hilang. Ya, kira pilih file lalu pilih save. Nah, kalau tidak dengan keyboard shortcut CTRL plus S. Itu untuk menyimpan dokumen. Setelah itu pilih save. Menutup dokumen, pilih klik file lalu close. Bisa pilih file lalu close, atau kalau tidak di pojok kanan ini ada tanda silang seperti ini. Nah, ini untuk close juga untuk menutup dokumen. Tanda silangnya ini yang dimaksud ini ya di pojok sini, ya. Selanjutnya membuat teks berkolom. Nah, untuk membuat teks berkolom ini seperti koran ya. Contohnya ini hasil dari pemilihan 3 kolom. Nah, seperti nanti jika kita bisa praktekkan. Selanjutnya mengatur layout dokumen. Layout dokumen itu berarti kertasnya yang diatur ya, bisa diatur. Nanti juga kita praktekkan secara cepat. Akan tetapi dimohon untuk anak-anakku semuanya untuk fokus terlebih dahulu sebentar lagi. Nah, ini untuk mencetak dokumen. Namun mencetak dokumen saya kira kita memang harus praktek. Kalau lewat Zoom seperti ini ya tidak memungkinkan untuk mempraktekkan bagaimana caranya mencetak dokumen. Oke, sekian dulu, nanti materi ini bisa dibaca-baca lagi. Kita praktekkan saja. Saya stop dulu ininya. Sebentar sebelum kita mulai, ini ada tulisannya, Pak, di grup pada nggak bisa masuk. Kenapa itu bisa masuk ya? Padahal ini kan cuma tinggal diklik saja sebenarnya. Kemungkinan apa anak-anakku? Oke, langsung saja kita tinggal sudah sampai jam 10, nanti sudah beda jam lagi. Nanti bisa melihat di ini sudah bertambah orangnya. Tidak apa-apa, nanti gampang lah. Kita akan mempraktekkan Microsoft Word-nya langsung. Seolah-olah kalian sudah saya anggap paham bagaimana cara membuka Microsoft Word-nya tadi, karena tadi secara teori kan sudah ada teorinya. Gampang sekali pastinya. Nanti kalau praktek di sekolah, insya Allah kalian bisa.
Nah, ini saya langsung saja membuka Microsoft Word. Jadi Word-nya ini sudah terbuka, ibaratnya seperti itu ya. Nah, seperti ini gambar tampilannya. Saya akan men-share gambar Microsoft Word-nya seperti ini. Nah, ini pertama kali. Pilih lalu apa new juga boleh, sama saja. Lalu pilih BEM dokumen. Nah, di sini akan tampil lembar kerja dokumen Microsoft Word yang baru. Bentar. Nah, di sini klik-klik kelihatan ya. Nah, saya besarkan, saya kecilkan. Nah, untuk pertama-tama kita akan mengatur. Kita akan mengatur. Saya matikan dulu. Nah, sudah masuk itu tadi, teman-teman, tambah lagi. Saya share lagi ya. Oke, share. Nah, kita akan mengubah layoutnya dulu. Bagaimana kita merubahnya? Pilih di layout, lalu pilih margin. Nah, di sini kita akan merubah kertasnya ukurannya berapa. Kita masuk ke paper. Jadi paper kan untuk kertasnya. Di sini ada paper size yang sudah disediakan dari Microsoft Word. Banyak sekali ya. Kita klik saja tombol di sini. Nah, di sini sudah banyak, milih tabloid, legal, statement, eksekutif dan sebagainya. Ini nama-nama ukuran kertas. Ya, banyak sekali ya pilihannya ya. Kita contohkan saja memakai kertas A4. Nah, otomatis di sini ukurannya juga akan berubah. Width itu di sini lebarnya. Dan untuk height itu panjangnya dari sini sampai sini kira-kira sekian, 29 cm dan 21 cm. Nah, dari sini kita pencet OK. Nah, di sini ada berubahnya otomatis ya, jika kalian lihat ya. Jadi berubah. Nah, selanjutnya kita akan eh, mengenal home. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang dapat memudahkan kita untuk pembuatan data. Oh, untuk suaranya yang patah-patah itu berarti sinyalnya ya. Sinyalnya itu kurang bagus. Oke, langsung saja. Tidak usah berlama-lama. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengetiknya. Kita masukkan huruf dengan keyboard pada komputer. Misalnya seperti ini. Saya akan membuat penomoran. Nah, di mana penomoran itu tadi? Misal angka 1 sampai 10 step ya, langkah-langkah seperti ini. Kita mau mengetikkan langkah-langkah. Kedua, lalu yang di langkah-langkah membuat mie instan. Nah, buat mie instan. Kita enter. Lah, kalau ke bawah sini kita menggunakannya enter ya. Bentar, dioret-oret sama Mas Aditya. Dihapus dulu. Nah, yang pertama, set. Bagaimana cara penomoran otomatisnya? Kita masuk ke sini, numbering, pilih formatnya, mau pilih format A, format angka, format seperti ini, boleh semuanya. Di sini ada pilihannya. Misal kita tekan angka saja ya. Nah, di sini. Misal
Pertama, rebus air hingga mendidih. Saya besarkan. Langkah-langkah membuat mie instan seperti rebus air hingga mendidih. Yang kedua, buka minyak. Yang ketiga, masukkan mie. Aduk hingga merata. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, misal seperti ini. Nah, kita akan mengenal dengan fitur pada Microsoft. Di sini ya ada fitur paragraf. Nah, saya katakan dengan cepat ya. Tolong fokus. Misal langkah-langkah membuat mie instan, kita blok, lalu pilih paragraf, dan di sini ada gambar center, alic left, alic right, dan justify. Sekarang perhatikan perbedaannya. Nah, seperti ini. Ini fitur center mengubah paragraf, sebuah paragraf ke rata tengah. Sekarang ke sini yang right, tulisannya berubah. Selanjutnya justify. Nah, kalau seperti ini dasarnya sudah tahu dulu ya, tapi bisa kelihatan lagi jika seperti ini. Saya akan memberikan contoh. Misal untuk langkah-langkah membuat mie instan saya ratakan tengah. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan rata tengah. Ingat, di sebelah sini masih rata tengah. Jadi, jika kalian mengetikkan sebuah huruf, dia akan memulainya dari tengah terus. Nah, ini misalkan kalimat ya. Karena contoh ya, berikan kalimat seperti ini saja. Ini akan menjadi tengah-tengah. Kalau kalian enter, dan di sini masih menggunakan seperti ini, masih nyantol ya namanya. Pada kursor ini, tinggal diklik lagi, dia akan ke tengah terus. Jadi, amati selalu pada penulisan paragraf seperti ini. Nah, ini penggunaan rata tengah. Nah, misal yang pertama ini kita menggunakan rata kiri. Contohnya bagaimana? Nah, ini di bawahnya ya, jelas ya. Saya enter lagi menghasilkan angka 2. Ini juga menggunakan rata kiri. Saya tuliskan seperti ini. Nah, selesai. Ini kiri. Jadi jelas ya perbedaan rata tengah dan rata kiri. Selanjutnya, yang di sini kita menggunakan rata kanan, nomor 3. Saya blok dulu hurufnya, lalu pilih rata kanan. Apa yang terjadi? Tulisannya berpindah ke kanan. Selanjutnya, bait di bawahnya, atau di bawahnya. Nah, dimulai dari kanan, karena ini masih pakai kanan. Saya ketikkan misal kalimat. Nah, ini misalkan kalimat ya. Dimulai dari kanan terus. Seperti ini. Kanan ke kiri. Ini yang namanya penggunaan rata kanan. Selanjutnya nomor 5 ini saya akan menggunakan justify, paragraf justify. Bagaimana caranya penggunaan yang jelas seperti ini. Yang nomor 6 ya, saya menggunakan justify ya. Saya misalnya mengetikkan kalimat. Nah, apakah yang terjadi? Nah, semuanya akan menjadi sama rata. Kalau dihilangkan, kiri kanannya di sini, di baris sini sama sini, dia akan rata. Sedangkan untuk yang rata kanan, dimulai dari rata kanan dan selalu ke kiri. Untuk rata kiri, dia memutusnya dari kiri,
Lalu di sini bisa saja beraturan ke kanan. Dia ratanya rata ke kiri. Kalau ke tengah dia seperti ini menggunakan tulisannya. Jadi kalau membuat judul suatu di tengah ya menggunakan center kalau dalam tulisan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke menu font. Sebenarnya di sini paragraf masih banyak juga ya. Untuk line dan paragraf spacing misalnya seperti ini. Kita paskan dulu di paragraf. Langkah-langkah membuat mie instan. Saya blok di sini sama sini. Kita pilih fitur line dan paragraf spacing. Nah, di sini kalau kita klik ada perubahannya. Nah, ini jarak spasinya antar spasi antar kalimat. Nah, ini jika saya berubahkan seperti ini. Mau pilih yang mana silahkan sesuaikan dengan formatnya nanti bebas. Saya klik yang sini ya. Nah, pilih yang satu. Jika misalnya salah, nah mau ganti nilai spesinya tinggal diklik sini, pilih bebas yang mana. 3 semakin jauh berarti ini semakin jauh. Dan selanjutnya pasti juga semakin jauh seperti ini. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Nah, kita blok saja, pilih di sini undo typing. Nah, ini sudah akan kembali lagi. Kalau tidak, Ctrl Z juga bisa pakai shortcut keyboard tadi. Nah, selanjutnya setelah ini kita memberikan shading atau color. Set, nah ini di sini. Nah, memberikan background color ya, seperti ini ya. Perubahannya seperti ini sebenarnya. Nah, seperti ini ya. Dengan contoh pakai shading ini. Selanjutnya, saya kira masih banyak lagi di paragraf yang biasanya sering digunakan. Kita mengubah hurufnya. Misal huruf di sini, saya pengen mengubah bentuknya. Nah, kita menggunakan font ini, diklik. Themes font, pilih banyak sekali pilihan. Nah, apa yang terjadi? Ini berubah ya. Huruf-hurufnya berubah. Silakan sesuaikan. Nah, saya menggunakan Hungarian, misal. Berubah otomatis. Nah, untuk yang di blok ini saja yang berubah. Jika kalian mengeblok pada tulisan atau kalimat ini, yang berubah juga hanya ini saja. Tapi jika kalian memblok seperti ini atau keseluruhan, lalu menggantinya dengan seperti ini, dia juga akan berubah secara keseluruhan. Jadi blok ini merupakan area mana yang mau dikerjakan ya, atau diganti ya. Selanjutnya next. Setelah kita mengenal berbagai huruf, kita bisa mengecilkan dan membesarkan huruf. Bisa seperti ini kita ya. Di sini kita blok kalimat seperti ini, lalu kita pilih hurufnya. Saya pilih Hungarian atau Arial Black, nanti ya, Black aja ya. Lalu memilih ukurannya. Nah, sampai gede banget ini bisa ini. Jika kurang gede, bisa diketik saja secara manual, misal 110 gini ya, kamu berat bakalnya ya. Tapi saya cukupkan saja, biasanya penulisan itu 12 ukurannya. Kalau penulisan itu ukurannya 12. Oke, saya pilih 12. Nah, di sampingnya lagi ini juga fungsinya apa? Increase font size atau CTRL Shift plus lebih besar ya. Intinya ini untuk membesarkan. Misal seperti contohnya ini di blok ada rembusan yang mendidih ini. Lalu klik kiri pada menu ini. Klik nah, ini juga akan membesar sendirinya. Membesar secara otomatis. Untuk mengecilkannya bagaimana? Di sampingnya ini. Nah, ini namanya increase font size untuk mengecilkannya. Nah, di sini untuk maaf, di sampingnya lagi ada change case, di mana kita tidak usah mengedit lah, mengedit jika salah penulisannya. Jika di huruf depannya sini mau
huruf depannya semua menjadi huruf kapital semua. Nah, ini di sini silahkan disimak. Nah, kalau untuk ini ya, uppercase itu berarti pada menu ini uppercase huruf depannya dari bawah semua. Nah, semuanya ini dari seperti ini, dari semua ya. Jadi kita tidak usah mengulang. Lowercase menjadi tulisannya kecil semua. Nah, misal kapital. Nah, kapital ini berarti ya huruf depannya menjadi gede semua. Jadi jika kalian menulis sudah panjang, lalah huruf depannya pengen dibesarkan seperti ini kan tidak usah menghapus pengulangnya, tinggal kalian ganti saja uppercase, lowercase. Nah, di sini saya coba-coba di rumah. Nah, perubahannya ini di depan sentence is kapital, berarti huruf kapital huruf paling depan diganti menjadi huruf besar. Toggle case seperti ini jadinya. Nah, ini toggle case seperti ini contohnya. Saya akan mencontohkan semuanya perbedaannya ini ya. Di sini sentence, di sini menggunakan power itu semua baik benar. Yang nomor 34 saya akan menambahkan kapital. Google, ya, jadi bisa semua kelihatan. Ini masih banyak lagi bisa dioprek. Ini menghapus. Selanjutnya, nah di sini di bawahnya sini ada font bold, font italic, font underline. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Langsung saja kita praktekkan. Sebenarnya tadi sudah praktek, namun ini saya akan jelaskan lagi. Untuk penggunaan font bold, kita upload dulu ini. Kita misal mau mengganti suatu kalimat atau suatu kata ingin digaris tebalkan. Nah, kita saja mengblok bagian mana yang mau kita ganti. Nah, lalu pilih bold. Klik. Nah, saya otomatis ini berubah ya menjadi lebih tebal ya di sini ya, lebih tebal ya, kelihatan ya lebih tebal. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan contoh font italic. Di sini huruf H ini saya blok, lalu pilih font italic. Nah, otomatis akan di garis miring. Selanjutnya, untuk selesai, sebentar ya, stop dulu. Selanjutnya, nah, untuk selanjutnya, karena kan sudah di font italic, kita menggunakan font underline. Bagaimana perubahannya? Font underline seperti ini. Ada garis bawahnya. Ada garis bawahnya kan lihat kan, karena kita menggunakan rumus underline. Font underline tadi. Nah, bagaimana cara menggunakan untuk ketiga-tiganya? Gampang sekali. Tinggal kita upload huruf yang kita ketik, kita klik B, I. Udah huruf besar, garis miring, lalu garis bawah pastinya. Ya, kelihatan ya. Oke. Nah, jika ingin memberikan efek penulisan dicoret, ini tinggal di blok. Kasih ini. Nah, akan memberikan efek coretan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nomor 8. Yang ini penulisan subscript, misal H2O. Kita pencet ini 2O. Kalau belum dikembalikan nanti tulisannya akan kecil terus. Nah,
Bagaimana cara untuk mengembalikan seperti huruf H? Ini dicopot, lalu pilih, setelah pilih font subscribe, sudah akan kembali normal A2O. Nah, seperti ini penggunaan dari subscribe. Selanjutnya untuk penggunaan superscript. Misal penulisan 2 pangkat 2. Kalian bingung mau nulis pangkatnya, tinggal pencet ini, lalu pilih ini, sudah jadi 2 pangkat 2. Oke. Ingat ya, kalau belum selesai pasti akan seperti ini. Nah, untuk kembalikannya klik di sini. Selesai, dia akan kembali normal. Lalu klik enter. Setelah itu pilih ini untuk penulisannya, bedanya. Sekarang kita memberikan warna H2O, kita beli warna tulisannya. Kita pilih aja di sini ada tulisan huruf A ini font color, pilih warna yang ingin kalian sesuaikan. Merah misalnya, seperti ini. Dark blue, nah seperti itu. Nah. Oke. Nah, sebentar. Sudah, semoga bisa dipahami anak-anakku. Kali ini kita akan membuat tabel. Gimana? Nah, di sini kan masih aktif nih fontnya, dilihat. Font bold, nah itu harus dicentang, diklik dulu biar hilang efeknya. Sebelum kita membuat tabel, kita mencoba ini dulu aja. Fin atau Ctrl F ya. Fin itu digunakan untuk mencari, misal mau cari huruf bukanya mi, nah, buka ya. Kita tinggal klik ini, fin, lalu ketikkan buka, lalu enter, dan langsung ketemu. Berarti ini di sini berwarna kuning. Ini digunakan jika kalian membuat suatu buku yang sangat panjang, misal 50 halaman, kita mau cari nih kalimat yang ada namanya buka. Kan banyak, kalian scroll satu-satu pasti kan capek ke bawah ke bawah. Tinggal kalian menggunakan menu fin ini untuk mencari kalimat buka itu adanya berapa sih gitu. Kalau tidak ini juga ada. Misal kita cari huruf H. Nah, banyak sekali kan enak atau nah, di sini banyak. Sudah ketemu. Nah, ini penggunaan rumus fin. Nah, penggunaan untuk replace, misal untuk mengganti nama secara keseluruhan. Misal huruf H ya. Huruf H ini huruf H saya ganti semuanya menjadi huruf J. Apa yang terjadi? Semuanya menjadi huruf yang berbentuk H itu menjadi huruf J. Misalkan lagi huruf J mau kita ganti menjadi huruf K. Ketimbang kita bisa itu kita ganti saja ya. Contohnya seperti ini. Bisa kalian lihat. Huruf J, ingat huruf J diamati, kita amati. Kita amati huruf J, kita ganti replace with K. Kalau replace-nya 1 berarti 1. Kalau replace all berarti ganti semua. 286 replace 1. Yes. Do you want? Apakah kamu menginginkan untuk melakukan searching from the beginning? Yes. Nah, jadi perubahan secara keseluruhan. Ya, seperti ini ya penggunaannya. Gampang sekali kok. Nah, seperti itu tadi. Kita selanjutnya membuat tabel. Misal, kita masuk ke menu insert tabel. Nah, di sini. Ini pembuatan tabel kan banyak sekali di sini. Mau berapa tabel silahkan pilih. Saya contohkan aja di sini berapa saja. Nah, tabel misal
Setelah ini selanjutnya pada tabel ini bisa diganti ya di menu desain, klik sini, nah dia akan berubah sesuai dengan desainnya. Banyak desain yang digunakan, silahkan gunakan untuk mendesain sesuai dengan pilihan kalian. Oke, setelah itu oh iya lupa saya. Di sini juga kita bisa menyisipkan gambar. Nah, pilih picture, insert picture. Kalau dari online picture berarti kita online. Tapi saya cuma memasukkan gambar lewat komputer saya saja ya. Pilih mana gambar, misal ini capture. Nah, insert. Nah, di sini kita bisa memasukkan gambarnya. Apa tinggal digeser-geser seperti ini sudah kelihatan pada tombol-tombol. Nah, sini. Saya cepat mumpung masih 10 menit lagi. Saya akan lebih cepat lagi. Nah, di sini ada ini bisa di itu ya. Bisa di explore di YouTube banyak sekali belajar Microsoft Word 2016. Contohnya banyak sekali. Nah, ini pembuatan footer. Footer ini digunakan di huruf bawah sini. Nah, biasanya di buku pendamping kalian ada tulisannya. Nah, ini footer, penggunaan footer ya seperti ini penggunaannya. Kalau untuk header untuk di atasnya, dan di sini ya. Header, footer di bawah seperti ini. Saya contohkan seperti ini. Tag number. Nah, ini pemberian nomor. Nah, di sini kalau ini kan di atas karena saya milihnya di atas. Ya. Bisa saja saya memilihnya apa tag numbernya bisa di kalau di bottom itu di bawah, kalau di ini kan bisa di mana-mana. Back margin, bottom, top. Nah, kalau top of back berarti kan di atas ini pembatas ini tadi. Kalau saya misal di atas tadi ya di atas. Kalau di bawah, nah line number 2 ini contoh-contohnya. Di mana nomor-nomornya? Kalau di sini bawah pojok kiri, di sini bawah pojok bawah sebelah tengah, kalau ini sebelah kanan. Ya coba yang sebelah bawah. Nah, seperti ini putarnya. Itu berubah. Yang di atas masih ada. Kita hapus. Plus sudah selesai. Tinggal di bawah ini untuk pemberian tag and number. Oke. Masih banyak lagi di sini untuk pembuatan insert WhatsApp juga bisa. Kita ambil ini, nah ketikkan ini, klik pada ini lalu pilih format word text juga bisa. Ini untuk memilih misal bisa menembus. Nah, ini gambarnya. Format word text ini digunakan untuk kira-kira objek ini kalau bertemu dengan objek lain apa yang akan terjadi. Nah, kalau ini di in front of text berarti dia bisa tembus di belakang. Nah, di belakang teksnya. Nah, di sini pemberian efek-efek dari tadi ya.
Setelah kita klik sini, kita ke menu format, pilih beberapa efek-efek shadow. Nah, ini lihat perbedaannya, ada perubahannya ya. Pilih yang mana sesuai dengan kalian. Nah, di sini banyak sekali. Reflection, 3D dimension. Nah, di sini juga bisa. Nah, kelihatan pastinya. Nah, di sini banyak sekali. Jadi kita di sini, lalu pilih format, pilih di sini banyak sekali. Lebih jelas, penerangannya juga bisa. Nah, lihat di sini. Nah, kelihatan bagus kan. Kalau ini digunakan untuk pemberian warna pada kotakan ya. Bisa saja tanpa warna juga bisa ini. Bisa save outline, no outline. Nah, no outline ini berarti hilang ya. Save outline. Garis kotak. Nah, gimana mau kasih warna? Tidak. Outline. Oke. Beres. Ya. Setelah itu, saya ingat juga di sini ada tulisannya, nanti bisa dipelajari sendiri. Pack color. Nah, di sini bisa memberikan warna pada color. Nih, memberikan color. Nah, bisa. Pack border, memberikan garis. Seperti ini. Nah, teman-teman jadi ada garisnya ini pack border ini. Color bisa diganti. Nah, berapa Andre? Nah, kan ini. Udah. Setelah itu kita kan lihat nih, lihat ukuran kertasnya dari sini sampai sini. Kita bisa menggantinya di mana? Di layout. Nah, layout, pilih custom, pilih margin, pilih custom margin. Nah, pilih paper. Nah, di sini kita menggunakan kertas A4 ya, tadi ya. Kita bisa menggunakan legal. Bagaimana? Nah, ini sudah ukurannya sudah beda nih. Width itu berarti lebar dari sini sampai sini. Kalau untuk panjangnya atau height tinggi. Sebentar, tadi ada bentar. Share dulu lagi, share screen lagi. Kita sudah sampai kan kertas. Ya. Rifki. Nah, sudah. Nah, di sini ada pemilihan mengenai paper atau ukuran kertas. Nah, di sini tadi kan 4. Nah, di sini berubah. Misal kita menggunakan legal, apa yang terjadi? Silahkan lihat di sini. Nah, berubah kan urusannya? Menyesuaikan dengan kertas tadi. Setelah itu, untuk batasnya atau marginnya bisa seperti ini ya, custom margin. Nah, untuk margin itu batas-batasnya bisa seperti ini penggunanya. Ini defaultnya 2,54, 2,54, 2,54. Lihatlah, lihat di sini. Batas dari sini sampai sini. Ini 2,54, 2,54. Kita akan mencetak custom marginnya di sini. Menggantinya dengan angka 1 misal. 1, 1, 1. Top berarti top itu dari sini ke sini, itu top. Kalau left dari kiri ke kanan. Kalau right dari kanan ke kiri. Kalau bottom dari bawah sini. Oke? Dah? Oke.
Apa yang akan terjadi? Lihat. Satu, satu, satu. Nah, seperti ini perubahannya. Jadi batasnya sini satu senti, ada 1 senti, sini 1 senti, dan nanti bawahnya ini juga 1 senti, gitu. Bisa kita lihat di menu print. Print. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Menu print. Oke. Masih banyak lagi ini sebenarnya. Namun ini saya kira sudah cukup bisa membantu kalian. Nanti bisa dieksplor di rumah selanjutnya. Ya. Eh, masih banyak lagi reference dan sebagainya. Bisa diketik-ketik nanti mungkin bisa ngetik Word juga dari HP aplikasi juga bisa. Baik, masih banyak lagi bisa dilihat di YouTube nantinya. Berhubung ini waktunya habis, semoga bermanfaat. Besok materinya tambah lagi, mungkin akan Zoom lagi atau bagaimana. Nanti yang belum dapat mengikuti melalui Zoom ini, nanti bisa saya sharekan videonya. Kalau yang sudah, silahkan nanti bisa membaca materi-materi yang tadi saya bawakan untuk belajar dan bisa semoga bisa dipraktekkan, bisa mencontoh di YouTube kalian, bisa mengekspos kalian, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, selalu taat pada orang tua dan sholat 5 waktu khususnya agar menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.